Kasus Ferdy Sambo, seorang jenderal bintang 2 yang dinyatakan telah membunuh anak buahnya sendiri, menjadi perhatian publik. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak, melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Setelah menjalani 24 kali persidangan sejak 17 Oktober tahun 2002 silam, mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo akhirnya divonis mati pada persidangan terakhirnya Senin 13 Februari tahun 2023. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Ferdy Sambo terbukti bersalah merencanakan pembunuhan terhadap salah satu ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada 8 Juli tahun 2022 lalu. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu mempunyai hak untuk banding dan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan hukuman mati yang diterimanya. Ferdy Sambo menjadi jenderal pertama di era reformasi yang dihukum mati karena melanggar hukum. Di awal era pemerintahan Presiden Soeharto, mantan Kepala Staf Badan Intelijen BPI Brigadir R. Sutarto juga dihukum mati karena keterlibatannya dalam G30S PKI. Selain Ferdy Sambo, ada sejumlah polisi yang menjadi terpidana mati dan menunggu giliran regu tembak. Berikut dokumentasi yang dihimpun tim selisi lain terkait sejumlah polisi yang dihukum mati karena kasus hukum. Yang pertama, kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Aibda Roni Syahputra yang divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan Balawan, Sumatera Utara karena terbukti memperkosa dan membunuh dua perempuan sekaligus, Rizka Putria 21 tahun dan Aprilia Sinta 13 tahun pada 20 Februari tahun 2021 silam sekitar pukul 14 WITA. Korban Rizka adalah tenaga honorer di Polres Pelabuhan Balawan, tempat Aibda Roni bertugas. Aibda Roni lantas membawa kedua korban ke Hotel Alam Indah di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Simpang Selayang, Medan Tunjungan dan memperkosa keduanya. Kejinya lagi, tak hanya diperkosa, polisi tersebut membunuh dua gadis Malang tersebut. Aibda Roni mengajukan banding namun ditolak Pengadilan Tinggi Medan. Kasus kedua datang dari Tanjung Balai, yakni kasus narkoba. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tuharno dengan pidana mati. 3 orang polisi yakni mantan komandan kapal Polair Polres Tanjung Balai Tuharno, Kanit Narkoba Polres Tanjung Balai Waryono, dan anggotanya Agung Sugiharto dihukum mati karena menggelapkan 19 kg sabu-sabu hasil kerja mereka. Majelis Hakim Tanjung Balai, Sumatera Utara memutuskan 3 polisi itu terlibat jaringan narkotika internasional. Atas penilapan barang bukti yang dilakukan pada bulan Mei tahun 2021, mereka menggelapkan 19 kg dari 76 kg hasil tangkapan narkotika jenis sabu dan telah mendapat uang hampir 2 miliar dari penjualan barang bukti tersebut. Kemudian kasus ketiga ada kasus narkoba lagi dari Depok, di mana 2 anggota Polri bernama Hartono dan Faisal divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat pada 14 Mei tahun 2020.
lantaran terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan bobot nyaris 38 kg. Vonis bagi kedua polisi bernama Hartono dan Faisal itu sesuai dengan tuntutan jaksa pada 16 April tahun 2020. Mereka merupakan sindikat jaringan narkotika internasional yang mendapatkan barang haram dari kota Batam. Hartono dan Faisal ditangkap aparat Polda Metro Jaya pada September tahun 2019 di Kabupaten Bogor saat akan melakukan transaksi. Kemudian kasus keempat, kembali kasus narkoba. Pengadilan Negeri Dumai pada 30 September tahun 2020 menjatuhkan vonis mati kepada Rapi Rahmat Hidayat, seorang anggota Polri di kota tersebut karena menjadi kurir sabu-sabu seberat 10 kg. Selain anggota Polri, hakim juga memvonis rekan Rapi bernama Hendra dengan hukum penjara seumur hidup serta Riman dihukum penjara 20 tahun. Ketiganya ditangkap aparat Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai Dumai pada 17 Februari tahun 2020. Operasi tim gabungan menyita 10,238 kg sabu dan 30.566 butir pil ekstasi. Para terdakwa menyelundupkan narkotika dari Malaysia melalui peralihan Dumai. Kembali lagi kepada kasus hukum mati Ferdy Sambo. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis Ferdy Sambo dengan pidana mati yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santos. Majelis Hakim menyebut tidak ada hal yang meringankan bagi Ferdy Sambo. Hanya ada hal yang memberatkan, yakni korban pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J adalah ajudan Ferdy Sambo yang telah bekerja selama lebih kurang 3 tahun. Ferdy Sambo berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Tindakan Ferdy tersebut menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Perbuatan membunuh tidak sepantasnya dilakukan oleh pejabat setinggi Polri. Selain itu, perbuatan Ferdy Sambo telah mencoreng institusi Polri. Majelis Hakim menyatakan Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan merusak sistem informasi sebagai dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah menjatuhkan hukuman mati, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa memerintahkan Ferdy Sambo tetap ditahan. Sesaat Wahyu setelah mengucapkan vonis mati terhadap Ferdy Sambo, pengunjung bersorak keras. Petugas pengadilan sampai harus memberi kode agar pengunjung tenang. Majelis Hakim menyatakan JPU dan Ferdy Sambo dapat melakukan langkah hukum atas vonis yang dijatuhkan tersebut. Setelah itu, Majelis Hakim langsung beranjak dari ruang sidang. Vonis itu lebih berat dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut pidana seumur hidup. Vonis tersebut sesuai harapan orang tua Joshua ingin sang aktor intelektual pembunuh anaknya dihukum maksimal, yakni hukuman mati.